Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia, mengisi waktu luang, waktu senggang, waktu bersantai, kita biasanya mengasah. Nah, untuk sahabat-sahabat GSN, ketika mengecek bilah itu, kalau ada yang karatan, tinggal dilihat karatnya itu seberapa. Kalau hanya tipis-tipis, bisa kita pergunakan dengan kertas gosok atau juga dengan batu. Ini batu ada beberapa pilihan grit ya, pilihan gritnya mulai yang kasar untuk menggerus, batu gunung, dan juga batu pabrikan. Nah, ini yang halus, grit 1000 dan 6000. Kalau yang ini kita harus rendam dulu semalaman, lalu ketika mengaplikasikan saat dipakai mengasah, untuk batu yang korondum dengan cara ditetesi air pakai selang infus. Kalau batu gunung lebih padat teksturnya, ini cukup pakai minyak atau singer oil atau baby oil, minyak zaitun bisa. Nah, kita tinggal lihat permasalahan yang dihadapi. Kalau tipis-tipis, misal kita kasih contoh ini, pisaunya karatnya tipis-tipis begini, kita lap dulu ya, dilap, minyaknya dibersihkan dari permukaan, nanti biar kelihatan. Yang karatan tipis-tipis begini, ada bintik-bintik spot karat biasanya kalau yang sarung kulit. Nah, seperti ini, tipis. Ini sebenarnya tajamnya sudah jos banget, tapi bintik karat ini yang buat sembelih unggas, bisa sembelih kambing, domba, gibas, biri-biri, ketajaman seperti ini bisa. Tapi bintik-bintik karatnya ini yang membuat kita males gitu, kelihatan kurang rapi, kurang cakep. Apalagi kalau dijual ya ke konsumen, nggak mungkin kita kirim dalam keadaan berkarat begini. Ini kelihatan banget. Nah, kelihatan banget kalau dilihat kasat mata saja kelihatan. Kalau di kamera mungkin kurang begitu kelihatan. Kalau permasalahannya seperti ini cukup dengan kertas gosok amplas, kita tetesi dengan singer oil. Ini sudah kita campuri dengan minyak goreng pada permukaan kertas gosoknya. Kita tidak ready stok ya, untuk tatakannya tidak ready stok, tapi bisa dipesan. Tatakan ini bisa dipesan untuk ukuran jumbo maupun ukuran sedang ya. Tentunya yang dipakai tatakannya ini stropping. Ini stropping kulit kuda, yang hitam kulit domba. Tatakan ini yang kita pakai. Ini yang ukuran medium dan ukuran jumbo. Tidak ready stock sementara, bisa dipesan. Nah, untuk membersihkan spot-spot bintik-bintik karat ini cukup di permukaannya. Jadi seperti biasa, mengasah seperti biasa begini. Rata lantai ya, rata. Karena yang bermasalah pada bintik-bintiknya itu pada permukaannya. Digosokkan begini. Grit yang dipakai grit berapa? Ini kebetulan 240, tapi sudah sangat aus, jadi halus ini gritnya. Awalnya 240 sangat kasar, tapi sudah sangat kegerus. Terus yang baliknya ini yang rusak, kebetulan pas permukaannya kena ini tidak rata, kena mata bilah, sobek akhirnya. Yang ini grit 320, aslinya sangat halus. Tapi meskipun 240 ini sudah dipakai berulang kali, sehingganya halus. Waktunya ganti malah, karena sudah tidak ngegerus lagi di bilah. Nah, seperti ini biasa. Lalu kita cek, kalau dia tidak dalam, cepat sekali hilangnya. Ini dalam, ini yang hitam ini
Jadi kalau diasah dengan amplas, kelebihannya dia tidak beset-beset seperti pada batu. Sudah sangat halus untuk gritnya, jadi kurang ngegerus ini. Tahap pertama ketika setelah diamplas ini dia kuning kecoklatannya hilang, tinggal hitamnya. Kalau dalam dia hitam-hitamnya ini masih ada, ini hitam-hitam, tinggal dikit. Kita gerus terus, harus ganti sebenarnya ini, waktunya ganti kertas gosok. Cari yang agak kasar ini ya, yang masih belum dipakai, belum sering dipakai ini, untuk menghilangkan bintik hitam bakal karat. Nah, sudah mulai hilang. Sudah hilang. Tinggal sisi baliknya yang ini. Nah, kita tetesi lagi sedikit untuk permukaan amplasnya, lalu kita asah seperti ini, biasa saja, asal-asalan nggak masalah ini, karena tidak merusak bilah. Beda dengan batu ya, kalau batu itu harus ada ritme tertentu, entah itu posisinya satu arah atau pada mata bilah, tidak sembarangan. Sudah mulai hilang untuk bintik-bintik karatnya. Ini kalau kertas gosoknya baru, nggak butuh waktu lama. Biasanya karat ini yang cepat timbul itu yang bersarung kulit dan bilah itu tidak dirawat, artinya posisi memasukkan, menyarungkan dan disimpan itu posisinya kering, terus disimpan lama, itu cepat sekali dia. Harusnya ketika penyimpanan harus di wrapping, dikasih minyak, di wrapping. Makanya kita sedia produk yang namanya krim oles bilah. Ini penyimpanan jangka panjang aman pakai krim oles bilah ini, daripada ketika dicek ternyata karatan, kan malah kita ngasah ini kerja berat. Biasanya yang cepat timbul ini bilah-bilah yang tradisional, yang dari material baja-baja bekas. Itu karena kandungan karbonnya cukup tinggi, sehingga disimpan posisi kering dia jadi karatan seperti itu. Itu minusnya. Tapi plusnya, nilai plusnya, baja-baja, pisau-pisau dari material baja bekas yang kandungan karbonnya tinggi itu ngegerus banget, kalau dipakai nyembeli enak. Makanya harus tahu kandungan baja yang terdapat pada bilah kita. Kromiumnya itu menjaga dari karatan, vanadiumnya juga, kromium, vanadium dan karbon harus seimbang. Nah, ini sudah bersih. Untuk bekas karatnya tinggal merapikan, mata bilahnya dirapikan.
dilap dulu, kita cek masih ada bintik enggak sekecil-kecilnya. Nah, sudah rapi tapi masih ada sedikit bintik-bintik, itu dalam ya, berarti dalam. Oke, nah ini masih ada garis sedikit. Kita rapikan lagi. Mungkin seperti itu contohnya, tinggal kita cek. Ini masih kasar ya, terlihat masih kasar untuk di kertas. Untuk merapikannya kita cari honing atau sharpening. Nah ini honing stick, kita rapikan dulu mata bilahnya, lalu di stropping. Finishingnya di sini menggunakan batu, menggunakan mesin atau manual, itu finishingnya di stropping ini, stropping kulit. Pakai kulit sapi atau kulit kuda yang kasar. Begini. Lalu kita cari kertas untuk mengetes kelayakan ketajaman. Nah, ini sudah halus, tidak ada sendatan ya, tidak ada sendatan. Ini sejajar, kita bilah dengan kertas itu searah, sejajar, tidak begini. Kalau begini pasti nyangkut. Ini miring, posisinya miring. Ini yang agak sulit. Ini searah ini, begitu. Nah ini di stropping lagi untuk menghasilkan ketajaman hingga slice tisu. Kita stropping begini, stroppingnya dorong ya, dorong tarik, dorong disilang gitu. Tapi bolehlah bebas, kita misalkan begini, turun 3 kali terus naik nyilang gini 3 kali, atau dorong tarik, boleh bebas. Yang enak itu gini, dorong tarik, dorong, atau dorong tarik saja, dielus gini, dorong tarik, boleh. Terus kita tes di tisu, cari tisu bisa apa belum. Nah, ini sudah halus, hasilnya sudah halus. Kalau di tisu sudah halus ini, di kertas pasti dia begini kehalusan ya, dengarnya kalau di mikrofon terdengarnya renyah gitu ya. Ini kalau buat sembelihan kambing ngegigit banget katanya gitu, ngegigit. Model tarik gini kayak tarik keret. Ini panjangnya berapa ya kalau kambing, enak ini. Yang ini 11, sekian ya, 11, sekian, jadi 11 cm ini. Untuk lebarnya 2,5, ketebalan 2,5, jadi tebal 2,5, lebar 2,5 cm, panjangnya 11. Nah kalau di punggung bilahnya ada coklat-coklat atau spot karat di punggung bilahnya, ya posisinya begini, sama kayak di batu juga gitu saya biasanya. Kan hanya menghilangkan karatnya saja ini, nanti hilang. Di sini punggung bilahnya ini bersih gitu. Di bagian permukaan yang ada karatnya posisinya seperti ini. Finishingnya dengan stropping.
Jadi ini sudah dapat, ketajamannya sudah dapat, untuk bilahnya juga sudah bersih lah cukup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.